Baik teman-teman sekalian, pada pagi ini semoga Allah berkahi kita lanjutkan kajian buku kita Sahih Hadis Qudsi, dan kita akan membahas judul baru lanjutannya, yaitu keutamaan berdoa dan sholat pada akhir malam. Jadi sebenarnya seperti nyambung dengan bahasan yang sebelumnya ya, tetapi memang bahasan sebelumnya panjang lebar kita jelaskan keutamaan, maka kita belum sempat menyelesaikan atau melanjutkan dengan bab ini. Ini bab bisa kita katakan berdiri sendiri dan kita coba akan bahas insya Allah hadis yang diangkat oleh penulis, tepatnya hadis nomor 113 atau urutan 113 dari awal mempelajari buku ini dengan sanad sahih. Bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Yaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita yang maha suci lagi maha tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memenuhinya. Dan siapa yang memohon ampunan, taubat kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga An-Nasai. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan bedah hadis ini insyaAllah menjadi atau mengambil darinya beberapa manfaat. Yang pertama, potongan hadis ini yang Nabi SAW mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Dimaksud dengan turunnya Tuhan kami atau Tuhan kita yang maha berkah dan maha tinggi. Kalimat Nabi SAW yanzilu mengisbatkan atau menetapkan sifat turunnya Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar dengan kemahasempurnaannya ya, turun. Dan kita sudah tahu turun itu berarti dari atas ke bawah. Jadi ini menetapkan ada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah lebih mengetahui seperti apanya, karena tugas kita mengimaninya. Dan tidak boleh kita mengalihkan maknanya. Mengatakan bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya misalnya. Karena Nabi SAW memastikan dengan bahasa yang jelas, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala." Berarti Tuhan kita turun, ya, yang maha tinggi dan maha berkah. Jadi ini bahasa turun ini adalah menandakan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, mendatangi kita. Ya, mirip dengan hadis yang sebelumnya sudah kita jelaskan, bagaimana Nabi SAW mengatakan, "Telah datang kepadaku Tuhanku." Sebenarnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang menyambut ya, hamba-hambanya dengan memberikan peluang mereka agar bisa ya, memohon kepadanya. Kemudian potongan yang kedua, kulla lailatin, setiap malam. Ya. Kalimat kulla laila berarti tidak tertinggal satu malam pun dari malam-malam dunia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Dan ini juga menandakan setiap harinya, setiap malamnya, Anda punya peluang untuk bertemu dengan Tuhan Anda, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bermunajat tentunya kepadanya, walaupun tidak melihat secara zat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak terlihat oleh makhluknya di dunia, tapi akan terlihat di akhirat nanti. Ya, karena Allah maha besar, maha kuasa. Allah sudah memang memasang hijab antara dia dengan hambanya di dunia ini. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Nabi SAW oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hal tara rabbak?"
apakah anda melihat Tuhan anda pada saat sedang mi'raj ke langit? Maka jawaban Nabi SAW, Allah nurun ala nur anna arah. Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Juga Nabi Musa alaihissalam sempat bertanya, memohon kepada Allah agar diperlihatkan atau melihat Allah. Ya. Dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran diceritakan, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Kau tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi kalau kau tetap berpikir masalah itu, lihatlah ke gunung-gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung-gunung itu bisa menampung, bukan menampung. Saya tarik kalimat ini, bisa ya menerima kedatangan Allah Subhanahu wa taala, maka kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, pada saat Allah dengan kemahasempurnaannya ya ingin datang ke gunung itu, ja'alahu dakka, maka hancur lebur gunung itu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan. Ya. Pada saat dia terkaget, dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam sebuah hadis, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian kalimat selanjutnya, ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir, ke langit dunia pada saat tertinggal sepertiga malam. Kita ambil dulu potongannya di sini, ila sama'id dunya, ke langit ya, dunia. Ada riwayat juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Dan Nabi SAW di beberapa riwayat menyebutkan langit di atas kepala kita ini yang paling dekat dengan kita dikenal dengan sama'id dunia. Sama'id dunia. Gitu kan. Karena di atasnya itu ada langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, dan seterusnya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk di ayat 3-nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Al-ayah. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun. Kemudian juga dalam surah Naba Allah SWT berfirman, sab'an shidada. 7 lapis langit yang sangat kokoh. Juga tentunya Nabi SAW menggambarkan pada saat beliau sedang mi'raj ke langit, beliau menggambarkan kalau di langit pertama ketemu dengan Adam, terus saja ketemu dengan nabi-nabi, sampai di langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihi wassalam. Selanjutnya yang dimaksud dengan hina yabqa thuluthul lailil akhir, sewaktu tertinggal sepertiga malam. Yang dimaksud dengan sepertiga malam, sebagian ulama menggambarkan malam itu kita mulai maghrib. Misal maghrib kita jam 6 sore misalnya. Subuh jam 5 pagi. Contoh saja ini. Dari ke jam 5 ini kurang lebih 11 jam. Nah 11 jam ini teman-teman dibagi 3. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih 11 atau 12 jam kalau kita hitungnya. Kalau kita hitung 12 jam, berarti 4 jam terakhir sebelum subuh. Dari jam 5 mundur 4 jam. Ya. 5, 4, 3, 2. Mulai jam 2 atau jam 1 malam sudah masuk sepertiga malam. Lalu yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya dari hadits ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaqul may yad'uni fa astajib lah. Siapa di saat ini mau meminta kepadaku supaya aku berikan kepadanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Dan siapa yang
Siapa yang berdoa kepada aku terima pada saat ini. Dan siapa yang meminta kepada aku, minta apa saja selama kebaikan, aku akan penuhi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuninya. Ya, jadi ada 3 penawaran dari Allah Sang Pencipta kepada kita semua, dan itu terjadi di setiap malam, yaitu siapa yang memohon, meminta, silakan, aku akan berikan, berdoa. Siapa yang khusus meminta tolong, maka aku penuhi. Siapa yang memohon ampun, aku akan maafkan. Ini kalau kita simpulkan ketiganya, sebenarnya berbicara masalah doa. Dan dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memohon hajat kita, menyampaikan kebutuhan yang kita harapkan Allah penuhi, dari makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, pasangan hidup, anak-anak, kebutuhan kita. Termasuk kebutuhan akhirat, minta masuk surga dan seterusnya. Sisi yang lain kita juga minta kepada Allah agar dilindungi dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Seperti misalnya fitnah, ya, penyakit, kayak zaman kita sekarang wabah, ya, dan seterusnya. Juga dalam doa kita seringkali kita panjatkan juga agar dimaafkan kalau kita punya kesalahan. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, Sang Raja yang sebenarnya ridho dengan kita. Ini semua kita simpulkan dia masuk dalam doa. Dalam doa. Baik teman-teman, kita akan coba bedah lebih dalam tentang masalah ini. Karena doa ini memang sebuah ibadah, bahkan dia inti dari ibadah. Kita coba sama-sama membuka, kalau Anda bisa membuka aplikasi Al-Quran di handphone Anda. Buka surah Ghafir. Surah nomor 40, ayat 60. Surah nomor 40, ayat 60. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu hai Muhammad telah bertitah, berkalam, berdoalah kepadaku. Niscaya aku atau akan ku perkenankan. Niscaya akan ku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku atau menyembahku, akan aku masukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Ayat ini sangat jelas. Memang fokus ke masalah doa tadi. Doa ini teman-teman curhat kepada Allah. Bahasa lain saya, manja kepada Allah. Allah mau kita manja kepadanya. Tanda kutip ya. Merengek, mohon. Bahkan Allah suka kalau hambanya terus memohon kepadanya. Walaupun nikmat itu sudah diberikan. Tamak terhadap rahmat Allah, bagian daripada syariat kita. Misal, kita sehat, kita minta agar kesehatan itu ditambah. Kita kaya, minta kaya itu akan ditambah. Kita sudah punya pekerjaan, keturunan, pasangan, minta diberkahi. Ya. Tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Fatihah saja kita kalau sholat sering mengulangi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Doa terus. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dipandu, berikan jalan yang benar. Gitu. Dan di sini juga Allah memastikan, berdoalah kepadaku, niscaya aku atau akan kuperkenankan bagimu. Sebaliknya, Allah justru murkah kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, seakan-akan tidak butuh dengan Sang Pencipta. Ya. Tentu Allah raja yang berbeda dengan raja-raja manusia. Raja manusia, makin orang tidak minta padanya, dia makin senang. Gitu kan? Karena dia berharap hartanya tidak berkurang misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Dia justru nyuruh kita untuk mohon kepadanya. Dia suruh kita tamak terhadap rahmatnya. Makanya Allah justru marah kalau kita tidak berdoa. Dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong terhadap berdoa kepada aku.
menyembah kepadaku, maka pasti aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Baginda Nabi SAW mengingatkan masalah doa, mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Ya. Jadi kalau Anda sudah sering berdoa, berarti diikuti dengan keimanan Anda kepada Allah, otomatis. Nah, mungkin Anda memanjatkan sesuatu yang Anda tidak yakin, gitu kan? Karena arti kata keberadaannya Allah SWT. Kemudian juga dengan berdoa, berarti memang Anda sudah minta kepada pemilik segala sesuatunya. Karena kalau kita sehat, yang miliki kita Allah, yang miliki kesehatan itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambahnya Allah. Kalau kita sakit, maka yang miliki kita Allah, yang miliki juga ya, penyakit itu adalah Allah, yang bisa menyembuhkan juga Allah. Juga Anda dari sisi yang lain, yang ketiga adalah menolak semua sesembahan selain Allah. Otomatis, ya, Anda tidak perlu berdoa lagi, memohon kepada selainnya. Juga sabda Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, justru Allah murka padanya. Ya. Juga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa ini teman-teman sekalian, baik Anda lihat jawabannya atau belum Anda lihat jawabannya, tetap dia ibadah. Anda akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada keraguan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibnu Hajar coba menjelaskan bahwa Imam At-Taibi berkata, sebaiknya hadis Nu'man secara bahasa artinya berdoa menunjukkan hadis Nu'man tadi itu hadis tentang masalah doa itu adalah inti ibadah. Ya. Siapa yang tidak berdoa maka Allah murka padanya. Ya. Kata beliau harusnya difahami artinya berdoa menunjukkan sikap berendah atau berserah diri dan membutuhkan Allah, karena tidak dianjurkan ibadah selain berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Oleh karena itulah Allah menutup dengan firman-Nya, sungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku. Dalam ayat ini orang yang tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut dengan orang yang sombong. Sehingga berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah hina dina. Disebutkan dalam Fathul Bari, jilid 11, halaman 98. Ada hal yang perlu Anda tahu dalam berdoa teman-teman, ada namanya tahapan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun di muka bumi ini berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya. Gak ada doa yang Anda panjatkan yang Allah tidak jawab. Akan tetapi, kata Nabi SAW, bisa melalui salah satu dari 3 tahapan atau 3 hal. 3 keadaan. Yang pertama, Allah berikan langsung di dunia seperti permintaannya. Misal, ya Allah sembuhkanlah aku, maka Allah sembuhkan. Ya Allah beri aku rezeki, tiba-tiba dapat rezeki. Ya. Allah langsung memberikan jawabannya. Atau, kata Nabi SAW, Allah hilangkan kesusahan yang menimpanya. Ya. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah menitikberatkan mengatakan, seseorang misalnya berdoa, ya Allah sembuhkanlah anakku. Lalu ia berkata, aku sudah berdoa selama 10 tahun tapi Allah belum berikan atau belum menerima. Ini kekeliruan, kata beliau. Karena bisa saja tanpa doa maka anak itu jadi lebih parah atau mati. Tetapi dengan doa kepada Allah yang Maha Pemurah, hilanglah musibah yang akan menimpahnya. Yang ketiga, Allah simpankan untuknya pada hari kiamat yang Allah gantikan dengan pahala yang banyak. Di dalam sebuah athar disebutkan, sesungguhnya hamba-hamba yang rajin berdoa akan menemukan pahala yang melimpah pada hari kiamat. Maka pada saat itu mereka berharap bila semua doa mereka di dunia ya, kepada Allah yang Maha Sempurna ya, terlambatkan jawabannya dan diterima pada hari kiamat karena besarnya yang mereka dapatkan. Pada saat Allah yang Maha Pemurah menerlambatkan jawaban doa Anda di dunia, karena itu semua karena Allah Maha mengetahui lebih baik dan lebih tahu yang terbaik. Ibaratnya seperti bila anak minta izin kepada orang tuanya atau minta sama orang tuanya. Orang tuanya lebih tahu ya, mana yang terbaik buat anaknya. Jadi kalaupun misalnya anaknya mau minta mohon izin kepada orang tuanya akan jalan dengan fulan atau fulana dan
Orang tua tahu anak yang diajak jalan ini buruk. Narkotika lah, pezina lah, apalah segala macam itu. Saya yakin sehebat apapun anak Anda memohon, retorika apapun yang digunakan Anda tidak akan berikan. Izinkan, karena Anda tahu itu. Ini ibaratnya saja gitu ya. Saking dahsyatnya doa, sampai kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Tidak ada kemungkinan yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sementara takdir Allah SWT kita sudah tahu, tidak akan mungkin berubah gitu ya. Tapi Nabi SAW sampaikan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, doa itu kalau dipanjatkan, maka dia bersaing ke langit dengan takdir. Maka bisa ini mengalahkan ini atau ini mengalahkan ini. Baik teman-teman, kita masuk lebih dalam lagi membahas tentang syarat-syarat diterimanya doa. Kalau Anda mau doa Anda diijabah, diterima, ada syarat-syaratnya. Yang pertama sekali adalah ikhlas. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qisṭi wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua pengikutmu, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakan pula, luruskanlah mukamu atau dirimu di setiap sholat arah kiblat. Dan berdoalah, ini saksi bahasan kita, pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia Allah telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Jadi di sini ada perintah untuk ikhlas. Juga sabda Nabi SAW riwayat Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amal illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali ikhlas kepadanya. Jadi kalau teman-teman berdoa, jangan sama sekali ada indikasi riya. Karena lawan ikhlas adalah riya. Ingin pamer, ingin dipuji, ya. Dan setiap kali ada masuk sedikit masalah itu, stop, langsung berhentikan. Ya, lawan dia. Jangan ikuti bisikan syaitan. Karena syaitan selalu mengajak kita negosiasi. Yang kedua, syarat diterimanya doa, memuji Allah atau tahmid. Dan juga membaca salawat kepada Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seseorang sahabat yang masuk masjid tiba-tiba mengatakan, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata beliau, sungguh orang ini sangat tergesa-gesa. Kalau saja ia memuji Allah dan membaca salawat kepadaku. Juga sabda Nabi SAW, semua doa yang tidak membaca salawat kepadaku akan terhijab atau tertahan. Yang ketiga, syaratnya khauf dan tamak. Maksudnya diikuti dengan rasa takut. Jangan sampai doa ini nggak diterima supaya Anda terus semangat berdoa dan tamak terhadap rahmat Allah. Artinya meminta sesuatu yang besar kepada zat yang maha besar. Dari hal kecil sampai yang besar Anda minta kepada Allah. Selama itu bukan mustahil dalam ciptaan Allah. Seperti misalnya jangan minta, ya Allah hilangkan malam. Kan tidak mungkin. Itu sunnatullah, Allah ciptakan malam akan selalu ada. Gitu kan. Begitu juga misalnya meminta agar nggak usah ada, ya Allah hilangkan semua wanita, hilangkan semua laki-laki. Nggak mungkin. Gitu kan. Seperti itulah. Tapi selama itu sesuatu yang boleh dalam syariat Allah SWT, maka panjatkan. Allah sebutkan dalam syarat yang ketiga, khauf dan tamak, rasa takut, tidak diterima doanya, sehingga dia terus maksimal berdoa, dan tamak artinya berharap agar diberikan tambahan dari karunia Allah SWT. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 56. Jadi surah yang seperti tadi ya, tapi ini ayat 56-nya. Kalau tadi masalah ikhlas Al-A'raf 29. Kalau ini Al-A'raf 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Allah mau kita nikmati, jangan merusak, jangan ganggu orang, jangan ganggu lingkungan. Sesungguhnya Allah atau sesudah Allah memperbaikinya, sudah Allah mengaturnya dengan bagus, jangan diganggu lagi. Nikmati saja dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khawatir tidak diterima dan juga tamak, harapan yang besar.
Karena Allah gunakan kalimat ini khaufan wa tama'a. Dengan harapan atau tamak akan dikabulkan. Ya. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang keempat, menggunakan asma'ul husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, masih surah yang sama, ayatnya 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiyuna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna itu, nama-nama yang mulia. Maka bermohonlah kepadanya, kepada Allah, dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi makna daripada ayat ini, gunakan nama-nama. Misalnya, Ya Ghafur, wahai zat yang maha pengampun. Ighfirli, maafkanlah aku. Wahai zat yang maha agung, Ya Azim, azim sya'ni. Agungkanlah perkaraku atau urusanku. Maksudnya, buatlah aku jadi punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, punya nama harum, dan seterusnya. Misalnya, Tawwab, wahai zat yang menerima taubat hambanya. Tub alaiya. Terimalah taubatku. Kemudian juga yang lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Irhamni, kasihanilah aku. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, urzukni, berikanlah aku rezeki, dan seterusnya. Yang kelima, makanan, minuman, pakaian halal. Ini syarat terimanya doa. Dalam sebuah hadits Bukhari, kata Nabi SAW, sesungguhnya ada seseorang yang memohon pada Allah dalam keadaan badannya kurus, kumuh, dan tidak menggunakan alas kaki. Tetapi bagaimana Allah menerima sementara makanan, minuman, juga pakaiannya haram. Yang keenam, tidak meminta yang haram. Kalau tadi itu makanan, minuman, pakaian haram. Kalau ini tidak meminta yang haram. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci dan bersih. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Dan juga dalam hadis yang lain, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, sempurna, suka semua itu. Dan masuk dalam maknanya adalah tidak memohon yang haram, karena yang haram itu tidak suci. Yang ketujuh, syarat diterimanya doa adalah muslim. Adalah muslim, sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat ada beberapa Yahudi yang lewat di hadapan beliau lalu mengatakan, Assalamualaikum, kematian buat kalian. Maka Aisyah marah sambil mengatakan, kematian untuk kalian, dan semoga Allah memberikan kalian laknat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pelan-pelan lah. Alaiki birrifq. Lembut aja. Kata dia, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka berdoa? Sampaikan. Kata Nabi SAW, tidak kau dengar bagaimana jawabanku? Sesungguhnya doa kita kepada Allah untuk mereka diterima. Doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Berarti kan ada masalah muslimnya di sini. Ulama hanya membatasi satu-satunya doa orang kafir yang diijabah adalah kalau dia terzalimi. Di saat itu, diterima doanya kalau dia terzalimi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat diutus ke Yaman untuk berdakwah, maka di saat itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang-orang terzalimi, sebab yang didakwai sebenarnya orang kafir oleh Mu'adz bin Jabal. Karena sungguhnya tidak ada hijab antara dia sama Allah. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, pasti diterima doa seseorang di antara kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa dan belum melihat jawabannya, maka dia meninggalkan doa setelah itu. Jadi masuk dalam masalah tergesa-gesa sini, kata sebagian ulama, adalah tidak terburu-buru dalam mengucapkan doa yang penuh dengan harapan, dan tidak terburu-buru dalam menunggu jawabannya. Sabar gitu. Ada prosesnya. Yang kesembilan, memaksimalkan tempat dan waktu diterimanya doa. Seperti di wilayah Haram Mekah, ada multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Semoga Allah SWT nanti mudahkan kita kembali umrah dan haji insyaAllah.
kemudian meminum air zam-zam, ya. Kemudian di Arafah, pada saat lagi haji, itu tempat misalnya. Kemudian waktu sepertiga malam, sebagaimana dalam bahasan hadis kita, pada saat sujud, ya. Kemudian sebelum salam akhir, pada saat berpuasa, ya. Baik itu sementara puasa ataupun pada saat nanti menjelang buka puasa, sebagaimana insya Allah kita juga akan masukin sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah mudahkan insya Allah dan berkahi waktu dan juga ya, ibadah kita. Kemudian musafir, pada saat hujan sedang turun, sedang berkecamuk peperangan antara azan dan iqamah, doa orang tua untuk anaknya, anak soleh untuk orang tuanya, doa setiap muslim untuk muslim yang lain, dan akhir waktu asar pada hari Jumat. Nah, ini kurang lebih yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Kalau tertinggal sepertiga malam, hadis tadi yang sudah kita sebutkan. Saat sujud adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, akrabu abdu ila rabbih wa huwa sajid. Fa aktsiru fihi du'a. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sujud, berbanyak doa. Ya. Kemudian sebelum salam akhir, setelah Nabi SAW ajarkan doa-doa sebelum salam, beliau mengatakan setelah itu, falyadu'u ma yasha. Boleh orang berdoa apapun yang dia inginkan. Berpuasa, ya. Dan juga musafir digabungkan dalam hadis. Ya. Sebenarnya orang puasa juga ada riwayat sendiri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang puasa ya, memiliki waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat lain menjelaskan pada saat menjelang buka puasa, tapi umumnya mulai dia puasa ya, dari setelah pas sahur sampai menjelang buka puasa semuanya waktu mustajab. Musafir pun begitu, kata Nabi SAW, dua yang tidak ragu lagi doanya diijabah atau tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa dan musafir. Juga pada saat hujan sedang turun, pernah hujan turun, Nabi SAW mengatakan ini rahmat Allah sedang turun, berdoalah. Pada saat perang lagi berkecamuk, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahwasanya di seperti keadaan inilah pada saat perang lagi berkecamuk, doa tidak ditolak. Kemudian juga antara azan dan iqamah sudah masyhur, kata Nabi SAW dalam hadis, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Doa orang tua buat anaknya, ya, sabda Nabi SAW, termasuk doa yang mustajab adalah doa orang tua buat anaknya. Ya. Makanya orang tua tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata yang buruk sehingga menjadi doa buat anaknya. Itu juga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita tahu dalam hadis yang masyhur kan, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Itu juga doa setiap muslim untuk muslim yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, doa muslim terhadap untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak bertemu, tidak berhadapan, dia doakan saudaranya dari tempat lain pada saat lagi sholat, pada saat selepas sholat, pada saat antara azan dan iqamah dan seterusnya. Dan juga akhir waktu asar atau di selepas asar di waktu hari Jumat. Boleh juga di hari Jumat, ya. Semoga Allah SWT juga kembalikan kita bisa Jumat lagi seperti biasa. Itu terjadi juga di saat khatib lagi duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Dan ini dua-dua aja riwayatnya. Kata Nabi SAW, hari Jumat ada 12 waktu, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat itu kecuali diijabah. Dan fokuslah ya, pada saat khatib sedang duduk ya, di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Riwayat lain, Jumat itu 12 waktu, ya, atau seperti itu lafadznya. Saya tidak terlintas sekarang tepat lafadznya, tapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya ya, waktu mustajab ya, di hari Jumat itu adalah selepas asar sampai terbenam matahari. Ada banyak kisah-kisah tentang mustajabnya doa Nabi SAW, dan itu terlalu banyak bahasanya tentunya. Tapi di antaranya pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW, Nabi lagi khutbah Jumat, kemudian orang ini tiba-tiba teriak-teriak mengatakan, ya Rasulullah dari luar masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, malak, ada apa dengan kamu? Lagi khutbah, dia berhentikan khutbah. Orang lagi hening mendengarkan khutbah Nabi SAW. Maka dia mengatakan, telah terputus jalan-jalan, mati hewan-hewan ternak kami, bahkan kering, kami pun tidak bisa minum, tidak bisa masak segala macam. Tidak ada air. Mohonlah kepada Allah, seakan-akan dia mau mengatakan, mumpung anda di atas mimbar, mohon kepada Allah supaya turun hujan.
Maka kata Anas bin Malik perawi hadits ini radhiyallahu anhu, pada saat itu saya melihat ke langit karena masjid Nabi itu tidak ada atapnya. Langit seperti kaca, nggak ada awan. Kalau tidak ada awan, tidak hujan. Karena air dibawa oleh awan dengan hikmah Allah, turunlah hujan dari situ. Semana Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sudah tahu prosesnya memang seperti itu. Maka kata Anas bin Malik, Nabi SAW pun berdoa dengan mengucapkan 2 kali, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah berikanlah kami hujan, berikanlah kami hujan. Maka tiba-tiba kata Anas bin Malik, belum khutbah Nabi SAW selesai, kecuali Madinah sudah dipenuhi dengan awan-awan yang gelap, lalu turunlah hujan lebat. Dan kami tidak melihat matahari selama sepekan. Jumat setelahnya datang orang yang sama lagi dari luar masjid mengucapkan lagi kalimat yang sama. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa lagi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, terputus jalan-jalan kami. Hewan-hewan kami bisa binasa, kami pun bisa binasa. Karena ini banjir sekarang, hujan terus. Mohon kepada Allah agar diberhentikan. Maka ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Beliau pun berdoa, ya Allah jadikanlah hujan ini kebaikan buat kami, bukan masalah buat kami. Ya Allah alirkanlah air hujan ini ke, dari gunung, ke lembah-lembah, dan ke tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon gitu kan. Supaya ada resapan gitu ya. Lalu Nabi SAW kata Anas bin Malik menunjuk ke awan-awan yang ada di atas kota Madinah, dan tidak ada satupun awan ditunjuk oleh Nabi SAW kecuali bubar. Artinya tidak ada lagi awan pada saat itu. Kalau Allah menerlambatkan doa hamba, bisa karena cinta Allah kepadanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan sungguhnya bila Allah mendengar doa yang indah dari hambanya, maka ia pun menerlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah nggak mau kita mengembalikan atau dikembalikan tangan kita dalam keadaan kosong. Sebagaimana dalam hadis Bukhari juga dijelaskan, Allah malu mengembalikan tangan hambanya yang sudah diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Allah SWT berikan, bukan tidak berikan. Bahkan banyak orang mungkin yang tidak menyadari kalau Allah sudah berikan kepada dia. Ya, cuma memang melalui prosesnya, ada tahapannya. Yang penting teman-teman sekalian, doa jangan pernah putus asa. Jangan pernah batasi doa itu. Kisah masyhur Nabi Zakaria alaihissalam, bagaimana beliau berdoa selama 70 tahun agar diberikan keturunan dari umur 30 sampai 100 tahun. Anda bisa baca dalam surah Maryam tentunya ya. Surah nomor 19 ya, ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Bagaimana Allah menggambarkan Nabi Zakaria berdoa terus sampai dia sudah tua, maka Allah berikan ijabah. Begitu juga Allah jelaskan tentang Nabi Zakaria ini dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 89 sampai 90. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 38 sampai 41. Ya, ini sudah sering saya ulangi sebenarnya, termasuk dalam majelis kita, tentang kisah Nabi Zakaria. Anda pun bisa kembali ke judul ceramah kami, Dahsyatnya Doa. Dan beberapa poin ini saya bacakan dari makalah atau PowerPoint yang saya susun tentang masalah dahsyatnya doa itu. Begitu juga dengan Nabi Ayub alaihissalam yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ujian. Dia bahagia selama 20 tahun. Ada cobaan berat dalam hidupnya. Dia gagah, dia nabi, dia dianggap sebagai tokoh masyarakat di kaumnya. Dakwanya diterima. Istrinya cantik, subur, sampai melahirkan 12 anak laki-laki. Semua anaknya tampan-tampan, pintar-pintar. Ternaknya banyak sekali. Ya, kebunnya juga subur. Ya. Tapi subhanallah, kuasa Allah SWT, Allah datangkan setelah 20 tahun cobaan. Maka Allah buat di hari pertama, Nabi Ayub AS yang segar, yang kuat, tiba-tiba kena penyakit yang kita sudah tahu. Ya. Pada saat itu diuji oleh Allah SWT penyakit kulit, sehingga menular dan orang semua menjauh kecuali istrinya. Kemudian yang hari kedua, Allah matikan semua anaknya yang lagi makan di sebuah ruangan. Lalu Allah rubuhkan bangunannya, mati semua tiba-tiba. Jadi sudah hari pertama tidak punya sakit-sakit tubuhnya. Hari kedua mati semua anaknya, 12-12-nya. Dan yang ketiga Allah datangkan hama, ya, sehingga mati semua hewan-hewannya dan kebunnya sempat terbakar. Hilang semua dalam 3 hari. Tapi beliau sabar.
terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan santun, dengan ramah. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Ini pelajaran yang luar biasa ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayyub pada saat dia mohon kepada Tuhannya, ya, bahwasanya saya telah ditimpa cobaan penyakit ini dan kau zat yang maha penyayang. Dan ini doa beliau sampaikan setelah 20 tahun diuji. Sabar. Ya. Sampai waktu sudah 18 tahun berlalu, istrinya sempat bertanya, mengatakan, wahai Ayyub, mintalah kepada Allah, tidak usah minta, mohon kepada Allah agar diberikan anak lagi, jadi kaya lagi. Anda sembuh aja biar bisa berdakwah. Maka Nabi Ayub bertanya pada istri, berapa tahun kita bahagia? Kata istrinya 20 tahun. Berapa lama kita sekarang melalui cobaan? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Maka setelah itu, dia minta kepada Allah setelah 20 tahun dan dia mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan ingatlah ketika Ayub memohon kepada Tuhannya bahwasanya saya ditimpa penyakit. Bukan dia bilang, ya Allah sudah 20 tahun sembuhkan saya. Enggak, dia mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan kau zat yang maha penyayang. Maksudnya terserah, mau sembuhin saya, iya. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Tapi kau zat yang maha penyayang. Pasti kau tahu kebutuhanku. Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Maka kami, ya, terima permintaan dia dan kami angkat penyakitnya. Apakah dengan begitu saja? Tidak. Kalau Anda menikmati prosesnya dan Anda sabar, yang terjadi adalah dikatakan wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan pada saat itu kami berikan, ya, kami kembalikan keturunannya, ya. Kami buat lagi, maksudnya di sini kata sebagian ulama tafsir, ya, kami kembalikan keluarganya kepadanya, maksudnya buat istrinya hamil, melahirkan anak, ya, laki-laki lagi, dikatakan wa mithlahum ma'ah, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Tadi anaknya 12 jadi 24. Tadinya hartanya melimpah jadi miskin. Tiba-tiba penyakitnya sembuh. Kemudian masyarakatnya datang gembira karena Nabi Ayub sudah sembuh. Mereka menghibahkan harta-harta kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi lebih kaya dari sebelumnya, dari 20 tahun yang lalu, dalam seketika, dalam sehari. Lalu istrinya pun dengan hikmah Allah SWT terlihat tanda hamil, lalu melahirkan anak double dari jumlah yang sebelumnya. Allah mengatakan, setelah mengatakan wa mithlahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan bilangannya, rahmatan min indina, sebagai rahmat buat kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi hamba-hamba. Juga Nabi Yunus alaihissalam yang masyhur, setelah dia meninggalkan wilayah Nainawa, kemudian dia coba, ya, mencari lokasi dakwah lain, padahal sebenarnya dia keliru pada saat itu, karena dia harusnya bersabar. Yang terjadi adalah akhirnya Allah SWT masukkan dia ke dalam mulut ikan paus, dan Allahu a'lam berapa lama dia di sana. Tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah SWT dan Allah ijabah dia. Bahkan saking tulusnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah pada saat itu dan mengakui kesalahannya, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berdoa menggunakan apa yang diucapkan oleh Yunus ini kecuali diijabah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan kisahnya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Yunus, ya, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima dakwanya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Dia pikir itu boleh. Allah tidak hukum dia, padahal sebenarnya Allah akan marah sama dia. Kenapa tinggalin lokasi dakwah sebelum ada perintah? Walaupun niatnya baik. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di perut ikan, ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu ayat 87-nya Al-Anbiya. Ayat 88-nya maka kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan itu, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman.
Surah Yunus juga disebutkan tentunya dalam surah Shaffat yang masyhur. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Ya. Itu disebutkan kisah Nabi Yunus kurang lebih mirip seperti tapi lebih terinci sedikit ya. Surah Shaffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah doa ini, perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya, seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya, lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya. Kira-kira apa yang akan dilakukan si anak tadi? Tanda tanya. Apakah ia lalu pergi atau meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti kata beliau, si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Yakinlah, Allah Maha Pengasih, jauh lebih pengasih dari ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban doa, maka lebih giatlah dalam berdoa lagi. Dan teman-teman sekalian banyak sekali doa-doa pilihan dan ini saya sarankan teman-teman hafal doanya. Di antaranya pernah seseorang ya, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa udah terlalu banyak. Saya juga ingin doa yang bisa mendapatkan semua kebaikan. Bisa nggak Anda pandu? Kata Nabi SAW, coba baca. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua yang telah nabimu berlindung darinya, ya, nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Wa antal musta'an wa alaikal balagh. Tempat mula kami meminta tolong dan dari mula jawaban daripada permohonan itu. Ini termasuk doa yang merangkum semua kebaikan yang Nabi SAW pernah minta dan minta memohon agar dijauhkan dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Juga ada potongan doa ringkas, Allah maj'al kullu makduri khaira. Ya Allah jadikanlah semua takdirku kebaikan. Allah maj'al kullu makduri khaira. Kemudian juga ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Nah ini doa diperlukan di zaman kayak kita sekarang ya. Minta, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai nikmatmu terangkat dariku. Hilangnya nikmat, kesehatan, ya, kekayaan, keturunan dan seterusnya. Wa tahawuli afiyatik. Dan teralihkannya kesehatan kepada sakit. Wa fujaati nikmatik. Dan tiba-tibanya datang hukumanmu. Wa jami'i sakhatik. Dan semua kemurkahan. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah doa yang masyhur juga diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khaira kulli ajilihi wa ajili. Ya Allah aku minta semua kebaikan. Baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimna minhu ma'lam na'lam. Apa yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Wa na'udhu bika min syarri kulli. Dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan ajilihi wa ajili. Ya, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh, ma'alimna minhu ma'lam na'lam. Apapun yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang terbaik semuanya. Dan juga doa yang masyhur tentunya yang sudah tidak asing bagi teman-teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Di setiap tawaf kita disuruh ulangi 7 kali tawaf, selalu baca ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Seluruh kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya azizu ya ghaffar. Wahai zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya rabbal alamin. Wahai Tuhan alam semesta. Ya. Pernah ada seorang sahabat. Dia sakit keras. Ya, kita tutup dengan ini. Sakitnya luar biasa kerasnya. Ya, dan orang-orang pun pada heran. Belum ada orang kena penyakit seperti itu. Teriak-teriak kesakitan segala macam. Sampai Nabi SAW menjenguknya. Lalu Nabi bilang pada saat lihat dia. Doa apa yang kau sampaikan kepada Allah? Dia bilang, ya Rasulullah. Saya bilang.
Ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan timpakan atas dosa-dosaku, dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, maksudnya dengan dosa di dunia aku buat, di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia. Jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kau tidak akan mampu menampung itu? Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu yang kau minta, minta kebaikan. Termasuk kebaikan dimaafkan kesalahanmu. Jadi tidak usah dihukum seperti itu. Allahu a'lam. Baik, bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah sepertiga malam, artinya salah satu waktu yang mustajab doa. Dan di saat-saat sekarang adalah saat-saat di mana kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, dengan berdoa, apalagi dengan keadaan waktu sekarang cukup banyak. Waktu kita di rumah, kita harusnya tidak boleh lagi luputkan malam hari. Kalau Anda belum terbiasa sholat malam lengkap, 8 rakaat dengan witir 3, minimal 2 rakaat. Menjelang azan subuh, hidupkan. Dan sebentar lagi akan masuk Ramadan. Walaupun misalnya kita belum bisa tarawih di masjid, maka kita bisa tarawih di rumah, yang merupakan sholat malam yang dimajukan. Maka jangan sia-siakan. Anda juga akan bangun makan sahur. Itu waktu mustajab doa. Jangan hanya habiskan waktu dengan makanan dan minuman juga tontonan. Tapi berdoa. Itu mustajab. Bayangkan teman-teman kalau Anda punya hajat dengan salah satu orang di dunia. Lalu dia mengatakan, misal presiden mengatakan datanglah ke istana saya atau ke kantor saya jam 6 pagi. Syaratnya lagi kau harus jalan kaki. Bawa ini dan itu. Maka saya akan kasih apa yang kau minta. Misal dia mau minta dibebasin tanahnya, dia mau minta dikasih jabatan. Saya yakin orang akan berbondong-bondong ke situ. Subhanallah. Allah datang sepertiga malam ke rumah kita tanda kutip di dunia. Ya, di bumi ini. Lalu menanyakan lagi. Apa hajat kalian? Ada salah yang kalian lakukan mau minta maaf sama saya? Ya. Ada enggak pertolongan yang kalian butuhkan? Maka saya akan berikan. Jangan disia-siakan semua.